Halo, selamat bertemu dalam video berkenaan dengan The Four of Blessing. Bapak dan Ibu, ada 8 keberkahan yang akan kita pelajari dari awal sekarang sampai akhir. Pertama, kita akan mempelajari soal mindset manusia dalam kehidupan. Kita akan belajar soal keberkahan yang pertama, kebaikan yang terus-menerus. Keberkahan kedua, kesempatan untuk dan kemampuan untuk berbuat baik. Keberkahan ketiga, rezeki yang barokah. Keberkahan keempat, kemampuan menghadapi kesulitan. Keberkahan kelima, sesuatu yang tidak perlu dimiliki kadang-kadang berkah bagi hidup kita. Dan berikutnya ada keberkahan keenam, berkenaan dengan amarah yang bisa ditahan. Dan juga keberkahan berikutnya adalah kekurangan di balik kelebihan dan doa yang tersembunyi. Baik, kita akan lihat soal keberkahan yang pertama. Sebelum kita bahas soal keberkahan yang 8 tadi, kita akan berbicara tentang mindset. Bagaimana pikiran Anda? Bapak dan Ibu yang saya cintai, bahwa kemuliaan manusia terletak pada pikirannya. Kejadian apapun yang di bumi ini terjadi sangat tergantung pada reaksi bagaimana pikiran Anda bersinergi dengan kejadian tersebut. Kadang-kadang suatu masalah bagi seseorang tapi tidak masalah bagi orang lain karena tergantung Anda membaca kondisi tersebut. Sesuatu yang kecil bisa jadi besar bagi orang lain dan sesuatu yang besar menurut kita bisa jadi kecil bagi orang lain. Suatu penyakit dikatakan ketidaknyamanan tapi bisa juga berkah bagi orang lain. Rezeki yang tertahan karena piutang yang tidak lancar kadang-kadang disebut sebagai problem tapi kadang-kadang juga bisa disebut berkah. Banyak sekali perbedaan-perbedaan hal ini terjadi di lapangan dalam kehidupan kita. Kita akan bahas yang pertama berkenaan dengan mindset. Teman yang saya cintai, mindset atau pola pikir kita adalah sebuah pola yang memang dibawa sejak kita lahir dan kita bersinergi dengan situasi dan kondisi selama perjalanan hidup. Kita belajar dari kiri, belajar dari kanan, belajar dari atas, belajar dari bawah. Dengan siapapun dalam kehidupan, kita selalu belajar. Dari situ akan keluarlah mindset kita. Tapi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Anda mengendalikan pikiran Anda supaya Anda menjadi manusia yang berkah dalam hidup kita. Mindset yang positif akan melahirkan suatu result atau suatu hasil yang begitu menakjubkan dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang sukses dan kenapa ada orang yang tidak sukses? Kenapa ada orang yang selalu happy dalam hidupnya, tetapi kenapa ada orang yang sedikit saja problem dia mengendalikannya secara emosional? Ada problem yang sangat besar tapi dia ditanggapin dengan senyum dan penuh kebahagiaan. Tapi ada orang yang dikasih anugerah begitu luar biasa oleh Tuhan tapi dia biasa-biasa saja. Kenapa manusia selalu tidak puas dalam kehidupannya? Mari kita lihat soal new mindset. Teman yang saya cintai, manusia pembelajar dimanapun Anda berada, seorang profesor bernama Goldman percaya bahwa otak manusia itu dibagi 2. Jadi banyak sekali teori yang menyatakan ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3, terkenal dengan otak kiri, otak kanan, dan juga otak tengah. Ada yang membaginya menjadi 6, yang nanti akan berhubungan dengan kecerdasan. Ada yang disebut kecerdasan sosial, interpersonal, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan bahas soal bagaimana bahwa manusia menganut kepada teori yang disampaikan oleh Goldman, otaknya ada 2 bagian. Yang pertama berhubungan dengan kecerdasan otak sebelah kiri, dan yang kedua berhubungan dengan kecerdasan otak sebelah kanan. Apa itu otak sebelah kiri? Otak sebelah kiri biasanya, teman yang saya hormati, disebut dengan intelligent quotient. Itu berhubungan dengan kemampuan manusia membahas atau menganalisa atau bereaksi terhadap hal-hal yang bersifat logik, ilmu pasti yang jawabannya hampir pasti adalah tetap atau konsisten. Ilmu kecerdasan otak sebelah kiri ini akan mudah kita pelajari atau akan mudah kita menemui orang yang otak sebelah kirinya cerdas ada ketika di SD, barangkali SMP, atau SMA ketika belajar hal-hal yang berbau logik seperti ilmu pasti, fisika, barangkali Bapak dan Ibu, kimia, algoritma, aljabar, hitungan kalian, bagian, dan lain sebagainya. Mungkin pernah kita mengalami atau juga kita melihat atau kita pun pernah merasakan berhubungan dengan anak kita, relasi kita, teman kita, dan lain sebagainya. Pada saat sekolah dasar kelas 1, kelas 2,
ada guru yang menerangkan soal penambahan, misalkan 2 tambah 3 tambah 3 keluar 8, 2 ditambah 3, 5 ditambah 3 lagi 8 dengan diragakan pakai jari atau kadang-kadang dulu pakai lidi. Ada anak yang berespon terhadap soal-soal tersebut dengan cepat dan memahami, sehingga ketika anak ini dikasih beberapa soal oleh ibu guru berkenaan dengan penambahan, pengalian, atau pembagian, cepat sekali menyelesaikan dan benar. Orang menyebutnya dalam dunia sehari-hari, masyarakat menyebutnya anak pintar, tetapi Bapak dan Ibu, menurut Goldman, dia berkekuatan otak sebelah kiri atau IQ-nya yang hebat, yang disebut intelligent quotient-nya di atas rata-rata. Bisa 110, bisa 120, bisa 130, dan lain sebagainya. Tetapi ada anak, begitu dia dikasih soal matematik 2 tambah 3 tambah 3, dicerna berkali-kali, diulang berkali-kali, dan seterusnya, reaksinya agak lambat. Sehingga untuk memahami materi ini dia perlu energi lebih dibanding dengan yang versi pertama. Masyarakat menyebutnya dia agak susah untuk bereaksi, atau seringkali dengan ada istilah bodoh dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dia mungkin sebenarnya reaksi otak sebelah kirinya tidak terlalu cerdas atau IQ-nya biasa-biasa, bisa ber-IQ 100 atau bahkan 90 dan lain sebagainya. Dalam dunia intelligent quotient ini dikenal ada anak yang jenius, biasanya dia ber-IQ 140, 130 ke atas, itu disebut jenius. Apa sih yang disebut dengan IQ 130? Teman yang saya cintai, dalam ilmu IQ ada yang disebut dengan usia kronologis dan juga ada usia mental. Usia kronologis adalah berhubungan dengan kemampuan dia menganalisa sesuatu dari otak sebelah kiri, sementara usia mental ada seperti percis ketika kita lahir. Misalkan anak ini usianya 10 tahun, dikasih soal untuk usia 10 tahun, ternyata dia mampu menjawab dengan baik. Lalu dikasih soal untuk usia 11, ternyata dia juga bisa. Dikasih soal untuk 12, ternyata dia bisa. Dan dikasih soal untuk 13 tahun, ternyata dia tidak bisa. Usianya adalah 10 tahun, tapi kemampuan otak sebelah kirinya adalah mampu menyelesaikan soal-soal logik untuk usia 12 tahun, maka IQ dari anak ini adalah 12 dibagi 10 kali 100% keluar 120. Apa arti IQ 120? Berarti kecepatan berpikirnya ada 2 tahun dibanding dengan usianya. Begitupun sebaliknya, kalau 100 itu berarti pas. Usia 11 tahun berarti mampu menyelesaikan soal-soal logik untuk 11 tahun. Tetapi ketika IQ-nya 90, dia sebenarnya disebut dengan usia terbelakang 1 tahun. Misalkan ada seorang anak IQ-nya 90, ternyata umurnya 11 tahun, artinya otak sebelah kirinya mampu menyelesaikan soal-soal berbasis logika 1 tahun di bawah usianya, yaitu usia 10 tahun. Dalam dunia penghitungan IQ dikenal ada yang disebut dengan debil, imbesil, dan idiot. Itu juga berhubungan dengan usia keterbelakangan mental karena kemampuan membahas hal-hal yang berbau logik, atau otak sebelah kirinya ada sesuatu yang gangguan sehingga logika berpikirnya rendah. Baik Bapak dan Ibu, kita tidak membahas lebih detail ke sana, tetapi boleh teman-teman dan siapapun yang mendengarkan video ini diingat-ingat teman Anda di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, barangkali dia pandai sekali ilmu-ilmu berbasis logika seperti aljabar, algoritma, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ternyata 15-20 tahun kemudian kehidupannya biasa-biasa saja, kalah oleh orang yang dulu sebenarnya tidak terlalu pintar. Mungkin Bapak dan Ibu memahami atau mengetahui kondisi baik terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada relasi kita. Ada sebuah studi yang luar biasa, teman yang saya cintai, pada tahun 2015 barangkali atau 2016, mohon maaf kalau kurang tepat. Ada sebuah studi di Universitas Samratulangi, dokter-dokter yang lulus tepat waktu dengan nilai cum laude, 15-20 tahun kemudian ternyata mereka tidak pandai memimpin puskesmas, tidak pandai memimpin rumah sakit, bahkan ketika praktek kesepian pasien kalah oleh orang yang dulu sebenarnya tidak terlalu pintar. Itu salah satu ciri atau salah satu studi,
salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak orang yang berkekuatan otak sebelah kirinya pintar, tetapi tidak pintar dalam kehidupan. Bahkan Bapak dan Ibu yang saya cintai, tahun 88, sekitar tahun 80-an, zaman kebijakan Bapak Presiden yang kami hormati Pak Soeharto, mengambil keputusan anak-anak yang ber-IQ di atas 3 saat itu diperkenankan masuk ke perusahaan-perusahaan yang sangat bonafid. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak yang lolos tanpa tes karena IPK yang sangat tinggi, sebagian besar, saya ulang, sebagian besar anaknya adalah kurang mandiri, anaknya seringkali menyepelekan orang lain, anaknya adalah merasa paling pinter, merasa paling hebat, sehingga kohesi kelompoknya agak kurang baik. Bahkan ada sebuah studi yang dilakukan oleh seorang profesor di Oxford, dia menganalisa terkenal sekali dalam dunia psikologi yang disebut dengan tes Marshmallow. Jadi diperkirakan ada 40 sampai dengan 60 anak dilakukan tes Marshmallow. Dia dikasih yang namanya permen atau ya permen asli Prancis disebut marshmallow. Anak ini berkumpul dan profesor bilang, Anda mau kue marshmallow? Seperti biasa, anak-anak itu dengan riang gembira dia menyambut mau dan lain sebagainya. Tetapi profesor ini menyampaikan bahwa bagi Anda yang mau marshmallow-nya sekarang silakan ambil 1, tetapi bagi mereka yang marshmallow-nya mau 2, tunggu 15 atau 20 menit kemudian. Bapak dan Ibu, anaknya diterbelah 2, ada yang langsung mengambil, memakan riang gembira dan selesai. Tapi ada anak yang menahan ketidaknyamanannya, ada yang lari-lari, ada yang menangis, ada yang memeluk ibunya, berbagai macam cara upaya yang dilakukan oleh anak itu menahan ketidaknyamanan untuk dapat yang lebih besar lagi, yaitu jumlah marshmallow 2. Apa yang terjadi? Teman yang saya cintai, anak ini terus-menerus dipantau oleh profesor dengan asistennya dalam berkehidupan. Ternyata studi luar biasa. Anak-anak yang mampu menahan marshmallow tersebut yang tadi dimasukkan ke kelompok kedua, anak-anak yang mampu menahan marshmallow tersebut, sebagian besar anaknya adalah sukses. Dia pandai mengendalikan diri, pandai menjaga emosinya, selalu riang gembira, dan cenderung menunjukkan jiwa-jiwa yang responsibility-nya tinggi. Sementara anak-anak yang dengan cepat mengambil marshmallow, ternyata sebagian besar anaknya reaktif, sebagian besar kurang bertanggung jawab, dan sebagian besar gampang menyerah. Ada apa di balik itu semua? Kita akan pelajari pada video berikutnya. Terima kasih.